Oke. Masuk. Oke, loh ini Diano di panel Pak Kabit. Iya, di panel, Iya, Pak. kalau ini Sama. 3. Oh, 3 di panel saja. Oke, ya. 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 Oke, karena satu mentor ya. Oke, boleh kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama pada pagi hari ini ada Ibu Anissa, Ibu Rika, dan Pak Yodanto. Untuk lebih efektifnya jalannya ujian pada pagi hari ini, kami serahkan kepada coach untuk memimpin jalannya ujian. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kabit, Pak Fadli sebagai penguji pada hari ini. Yang saya hormati Pak Arif sebagai mentornya adik kita bertiga, Anissa, Rika, dan Yudanto. Baik, jadi Bapak Ibu semuanya, yang terutama adik-adik saya peserta laser, saya sampaikan dulu waktu tata cara tentang ujian kali ini. Nanti masing-masing maksimal 1 orang, waktu yang diberikan oleh penyelenggara adalah 45 menit. Nah, karena di panel, maka nanti diawali dengan presentasi dulu dari ketiga peserta berurutan nanti. Jadi yang peserta Anissa mungkin duluan, sesuai dengan urutan, Anissa presentasi duluan, kemudian Rika dan Yudanto. Masing-masing peserta nanti saya berikan waktu hanya 10 menit untuk presentasi. Sekaligus saja presentasinya, sehingga setelah ketiga peserta nanti presentasi, baru bergeser ke mentornya. Saya minta tanggapan, penguatan, ataukah juga mungkin apakah permasalahan dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh ketiga peserta ini menurut mentornya itu cocok, relevan enggak dengan kebutuhan dari OPD-nya. Beliau bertiga adalah penyuluh pertanian. Nah, karena yang tahu persis secara teknis itu adalah mentornya, sehingga mentor kita hadirkan pada ujian rancangan ini. Baru sesi berikutnya, waktu yang paling banyak diberikan kepada penguji, Pak Fadli nanti. Baik, untuk menyingkat waktu, silakan dipersiapkan untuk presentasi, diawali dengan Danto. Silakan Anda presentasi. Danto. Mikrofonnya dibuka dulu, di unmute. Terima kasih Bapak, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fadli SMSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Sigitoto Budi Wasito MP selaku coach. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Arif Rahman Makmur selaku mentor. Yang saya hormati pula Bapak Aswin SAP selaku evaluator dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yudanto Larekeng. Jabatan saya sebagai penyuluh pertanian ahli pertama. Saat ini saya ditempatkan di BPP Kecamatan Luwu pada instansi Dinas TPHP Kabupaten Banggai. Judul rancangan aktualisasi saya adalah diseminasi pemanfaatan lahan pekarangan pada kelompok wanita tani di Kecamatan Luwu. Yang mendasari kegiatan aktualisasi saya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana dalam pasal 60 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Kemudian dari undang-undang tersebut lahir Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, di mana pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
Untuk kondisi saat ini jumlah KWT di Kecamatan Luwuk berjumlah 5 kelompok, itu yang sudah masuk dalam simultan, dan sampai saat ini hanya 1 kelompok yang aktif dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Kemudian banyaknya anggota juga masih belum memahami tentang budidaya sayuran di pekarangan yang baik, aman, dan murah, sehingga mereka enggan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Apabila KWT ini tidak memanfaatkan pekarangannya, maka anggota KWT tidak dapat menyediakan bahan pangan tambahan yang bergizi bagi keluarganya, serta tidak adanya aktivitas kegiatan di dalam kelompok taninya. Yang lainnya dikecilkan olehnya speakernya. Tujuan aktualisasi ini adalah meningkatkan minat anggota kelompok tani untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber gizi bagi keluarga. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaatnya bagi pemerintah daerah, terlaksananya misi pemerintah Kabupaten Banggai nomor 1, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan sejahtera, serta misi nomor 4, yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis lingkungan. Bagi instansi sendiri, manfaatnya terlaksananya program prioritas nasional Kementan, yaitu pengembangan pekarangan pangan lestari atau P2L di Kabupaten Banggai. Bagi penyuluh pertanian, terlaksananya tugas fungsi penyuluh pertanian, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha tani guna meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Bagi anggota kelompok wanita tani, dapat membantu ketersediaan bahan pangan dan aksesibilitas dalam pemanfaatan lahan pekarangan, serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dan juga untuk menumbuh kembangkan kegiatan di dalam kelompok taninya. Ada 3 identifikasi isu yang saya coba angkat. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan kelompok wanita tani. Yang kedua, kurang efektifnya penyebaran informasi di tingkat petani. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan kelompok tani mengenai teknik budidaya tanaman sayuran di pekarangan rumah. Dari ketiga isu tersebut, saya menggunakan teknik APKL untuk menentukan isu prioritas, dan saya mendapati isu prioritas yaitu kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan kelompok wanita tani di Kecamatan Luwuk. Kemudian dari isu prioritas tadi itu, saya mengidentifikasi penyebab masalah menggunakan TRIS analisis, sebab akibat daripada kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan, sehingga saya memunculkan ide kreatif berupa perlunya diseminasi pemanfaatan lahan pekarangan kelompok wanita tani di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Adapun rencana kegiatan aktualisasi saya ada 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi mentor untuk rancangan aktualisasi. Outputnya terlaksananya konsultasi dan memperoleh beberapa arahan terkait rancangan aktualisasi. Yang kedua adalah melakukan koordinasi kepada koordinator dan penyuluh senior di BPP Kecamatan Luwuk. Outputnya adalah memperoleh dukungan dan persetujuan dari koordinator dan rekan penyuluh senior di BPP Kecamatan Luwuk. Yang ketiga adalah melakukan pengumpulan data kelompok tani sasaran. Outputnya adalah tersedianya data kelompok tani sasaran. Keterkaitan substansi dari ketiga tahapan ini adalah berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda yaitu tercapainya misi nomor 1 dan nomor 4. Kemudian tahapan berikutnya ada persiapan administrasi penyuluhan, di mana outputnya adalah tersedianya kelengkapan administrasi penyuluhan, daftar hadir peserta, resume, materi, dan lembar persiapan menyuluh. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini adalah akuntabel dan kompeten dan adaptif. Kegiatan ini juga berkaitan dengan manajemen ASN. Kemudian kegiatan yang kedua adalah membuat leaflet pemanfaatan lahan pekarangan, membuat leaflet tentang pupuk organik dan pestisida organik. Tahapan kegiatannya adalah mencari dan mempelajari bahan referensi terkait pemanfaatan lahan pekarangan, referensi terkait pupuk organik, dan referensi terkait pestisida organik. Outputnya adalah tersedianya bahan referensi untuk pembuatan leaflet.
Tahapan kedua, mendesain leaflet pemanfaatan lahan pekarangan, pembuatan pupuk organik, dan pembuatan pestisida organik. Outputnya adalah tersedianya desain leaflet. Tahapan ketiga, mencetak dan memperbanyak media leaflet. Output hasilnya adalah tersedianya media leaflet sebagai media tambahan dalam kegiatan penyuluhan. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini adalah akuntabel, kompeten, adaptif, dan kegiatan tersebut terkait juga dalam manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan ketiga, membuat video kompilasi. Tahapan kegiatan, mencari dan mempelajari bahan referensi, membuat video kompilasi, dan mengupload video di medsos saya menggunakan di sini Facebook, Instagram, dan YouTube. Output hasilnya adalah tersedianya bahan referensi berupa foto video kegiatan, tersedianya video kompilasi, dan tersedianya bahan informasi bagi masyarakat luas berupa video kompilasi di media sosial. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini adalah akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan tersebut juga berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk kegiatan keempat, melakukan diseminasi kelompok wanita tani dengan metode penyuluhan. Tahapan kegiatan melakukan penyuluhan dan pembagian leaflet tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Outputnya adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pembagian leaflet tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Tahapan kedua, melakukan demcara dan pembagian leaflet tentang pembuatan pupuk organik. Outputnya adalah terlaksananya demcara serta pembagian leaflet tentang pembuatan pupuk organik. Tahapan kegiatan ketiga adalah melakukan demcara dan pembagian leaflet tentang pembuatan pestisida organik. Outputnya adalah terlaksananya pembagian leaflet serta demcara pembuatan pestisida organik. Keterkaitan substansi mata pelatihan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan terakhir yang kelima, monitoring dan pendampingan pemanfaatan pekarangan. Tahapan kegiatan yaitu melakukan pengamatan lahan kelompok wanita tani. Outputnya adalah terlaksananya kegiatan pengamatan lahan kelompok wanita tani sasaran. Kemudian membimbing cara merawat sayuran yang baik dan benar. Outputnya adalah pembimbingan atau pendampingan ke petani cara merawat sayuran yang baik dan benar. Yang ketiga adalah membuat laporan hasil monitoring. Outputnya adalah tersedianya laporan hasil monitoring kegiatan penyuluhan. Oke, saya rasa jadwal tidak usah ditampilkan karena waktunya sudah 10 menit dari Anda gunakan ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih. Silakan ditutup share-nya. Untuk selanjutnya, waktu saya berikan kepada mentornya, Pak Arif Rahman Makmur. Saya mohon tanggapan atas rencana dari ketiga peserta ini, Pak Arif. Bagaimana menurut Bapak terkaitan dengan pentingnya ketiga kegiatan ini bagi organisasi Dinas Pertanian? Silakan, Pak Arif. Sebentar, Pak. Terkait saudara Yudanto Larekeng dengan judul daripada rancangan aktualisasi daripada dengan judul diseminasi pemanfaatan lahan pekarangan pada kelompok wanita tani di Kecamatan Luwuk. Sehingga kami menilai untuk Saudara Yudanto terkait dengan rancangan tersebut, maka saya selaku mentor sangat mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan karena rata-rata dari kelompok wanita tani KWT di Kabupaten Bangka itu khususnya di Kecamatan Luwuk belum sepenuhnya memahami tentang teknis pemanfaatan lahan pekarangan. Hal ini berkaitan juga dengan kegiatan kami di Kabupaten Bangka, yakni salah satu itu 1 juta 1 pekarangan. Sehingga pemanfaatan lahan pekarangan untuk menjadikan bahan pangan tambahan sehat dan
bergizi, dan ini juga terkait dengan apa namanya Pak, pencegahan daripada stunting. Karena penyediaan bahan pangan tambahan yang sehat dan bergizi bagi keluarga dimaksud. Sehingga perlu adanya pembinaan di tingkat KWT dalam memanfaatkan lahan pekarangan sebagai tempat membudidayakan sayuran yang sehat dan bergizi. Rancangan aktualisasi ini juga sebagai bentuk dukungan atas program pemerintah yang tadi saya sebutkan di sebelumnya, yakni tentang stunting itu, Pak. Jadi memang masih ada beberapa juga kegiatan-kegiatan program pembangunan di Kabupaten Banggai terkait stunting itu, yakni penanaman padi impar-izing, nutrizing. Itu rencananya di penanaman bulan apa namanya Pak, Oktober Desember, Okdes, itu pembukaan apa namanya penanaman pada 1000 hektare untuk penanaman padi, dimaksud padi impar-izing, nutrizing. Saya kira demikian Pak. Jadi kami sangat-sangat mendukung adik-adik kami ini, yakni Yudanto Larekeng, kemudian Rika Feria dan adik Anissa. Saya kira demikian Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif atas tambahan informasi dan penguatannya sekaligus dukungannya kepada adik kita bertiga. Untuk selanjutnya, waktu sebelumnya saya serahkan kepada penguji, kepada yang terhormat Bapak Patri, kami persilahkan. Terima kasih Pak Coach, Pak Dep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach kita hari ini, Pak De Sigit. Yang saya hormati mentor dari peserta latsar, Pak Arif Rahman Makmur. Yang saya banggakan teman-teman peserta latsar. Selanjutnya juga serta teman kita hari ini yang memandu kita, Pak Aswin selaku host di kegiatan ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Yudanto. Siapa? Ini juga saya juga terapresiasi bahwa memang dari latar belakang data dan juga tentang kelompok taninya juga lengkap, tulisannya baik. Jadi saya hampir sama sih sebenarnya nanti dengan teman-teman ini karena memang penyuluh. Di sini sama melakukan konsultasi, masukkan semua nilai dasar beralat ketika konsultasi, berarti bahwa Pak Yulianto juga paham ketika masih melalui konsultasi, definisinya kita sudah harus mempersiapkan semua hal. Sehingga hasil keluar konsultasi itu bisa sudah menjawab beberapa teknis-teknis yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktualisasi. Nah, saya langsung saja lagi ini sini ada ketika membuat video, ada beberapa sini yang hampir sama dengan Ibu Rika ketika membuat video melakukan ini, itu ada tahapan itu apakah memang masih dikerjakan sendiri atau sudah mulai keterlibatan kolaborasi di tahapan membuat video? Iya, kalau untuk video saya 2 kali bikinnya Pak. Yang pertama untuk media tambahan untuk penyuluhan. Kemudian yang kedua itu membuat video kompilasi untuk pada saat selesai kegiatan penyuluhan Pak. Jadi nanti selesai kegiatan baru buat videonya. Ya. Kompilasi dalam bentuk foto atau video. Gitu. Yang awal itu videonya awal itu dibuat sendiri? Buat sendiri Pak. Bisa buat sendiri ya? Insya Allah bisa Pak. Ya ini jadi bahwa sudah punya artinya kompeten dia bahwa yang saya lakukan saya juga bisa, saya selain saya penyuluh saya juga bisa teknis buat video. Nah di sini selanjutnya ada penyuluhan berjumlah 5 kelompok pendampingan. Iya Pak. Ini dan kedua saya melihat ini pendampingan. Jadi ini yang sebenarnya seru ini. Sangat untuk seorang penyuluh. Dia bukan cuma melakukan penyuluhan tapi juga terus pendampingan.
Berarti pendampingan ini ada komunikasi timbal balik. Iya Pak. Ya Pak. Oke. Nah, dalam monitoring. Nah, di sini bagaimana dari upaya pendampingan ini terhadap percepatan informasi ketika pendampingan? Silakan. Iya Pak, terima kasih. Dari pendampingan pemanfaatan, artinya di sini kan selesai kegiatan penyuluhan, selesai kita melakukan demcara untuk pembuatan pupuk organik, berarti mereka harus menerapkan mereka harus memanfaatkan lahan pekarangannya, artinya mereka harus menanam tanaman sayuran tersebut dengan gagasan-gagasan yang saya berikan. Kemudian dari pendampingan itu saya ingin melihat sudah sejauh mana kelompok atau anggota kelompok itu menerapkan kegiatan tersebut, Pak. Kemudian kalau untuk pendampingan itu sebenarnya Pak harus rutin, bukan hanya sekedar kita memberikan informasi, bukan hanya sekedar melakukan penyuluhan, tapi harus dikawal sampai berhasil. Itu penyuluhan Pak. Jadi tidak serta-merta kita memberikan penyuluhan materi kemudian kita tinggal. Kita harus melihat tingkat keberhasilan sampai sejauh mana mereka melaksanakan proses kegiatannya. Seperti itu Pak. Ya oke. Saya pikir ini benar. Memang tahapan-tahapan itu akan karena tahapan-tahapan teknisnya. Ketika terjadi persoalan, ketika terjadi misalnya kebutuhan permasalahan ketika pendampingan, itu bagaimana dari masyarakat yang pekarangan menyampaikan ke Pak Yuldanto secara cepat. Itu kalau sekarang Pak saya punya nomor telepon WA dari ketua kelompoknya. Itu juga yang saya mau manfaatkan untuk menghubungi ketua kelompoknya untuk bisa sama-sama share mengenai kegiatan yang saya akan laksanakan Pak. Jadi bisa melalui ketua kelompok yang sampaikan, atau bisa datang langsung ke BPP karena saya bertugas di BPP Kecamatan Lupa, masih dalam kota. Jadi biasanya Pak Adi masih datang berkunjung ke BPP untuk menggali informasi seperti itu. Ya, peran penyuluh ini memang ujung tombak. Jadi sangat dibutuhkan. Karena kalau saya, apakah kita bisa juga saran sepertinya membuat grup WA untuk kelompok wanita tani ini, sehingga misalnya ketika dia menyampaikan sesuatu itu lebih cepat. Ini cuma sebagai alat. Iya, bisa Pak. Tanaman, ya. 4 kelompok tani ya, Pak. Ini 5 kelompok tadi Pak yang terdaftar di Simlutan. Jadi saya ambil kegiatan ini kalau 5 kelompok semuanya kita bina dalam 1 bulan ini kayaknya enggak cukup waktunya Pak. Jadi saya ambil sampelnya 1 kelompok tani. Kemudian kalau untuk yang grup, insya Allah saya bisa bikin Pak untuk grup anggota kelompok tani. Dan saya juga nanti akan membuatkan akun Facebook khusus kelompok wanita tani Facebook, kemudian YouTube untuk men-share kegiatan-kegiatan di dalam kelompok tadinya Pak. Itu berlanjutan ya. Iya. Jadi kita juga temukan di sini penyuluhan, tapi juga dengan kita keberlanjutan dari aktualisasi ini. Jadi aktualisasi ini, pelatihan ini sangat berdampak baik ketika nilai-nilai dasar diterapkan dalam pekerjaan, tetapi juga dampaknya juga bukan cuma output, tapi mempunyai outcome yang baik. Oke, jadi nanti kita berarti ditambahkan saja masih. Jadi kalau ada yang memang bisa membuat WA group dan yakin bisa dilakukan dalam sebulan ini, silakan ditambah di tahapan kegiatannya. Oke, ya. Pak Yul. Ya, Pak. Jadi cuma 1 kelompok, Pak Yul, 1 kelompok ya? 1 kelompok, Pak. 1 kelompok. Jadi nanti disampaikan di tahapan itu, dirancangkan 1 kelompok ya? Di tahapan-tahapan kegiatannya, 1 kelompok. 1 kelompoknya di mana? Di dekat-dekat situ. Iya Pak, rencananya kelurahan. Oke, ya. Anda yang mengetahui Anda punya bekerja, kita yang dari situ, tapi kita diskusi saja bagaimana untuk lebih mencapai khususnya dalam bekerja.
Oke, itu saja dari kami. Saya pikir semuanya baik dalam melakukan, dalam menemukan ide gagasan dan mengetahui cara-cara pemecahan masalahnya. Demikian Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Fadli sebagai penguji yang sudah memberikan saran-saran tadi untuk perbaikan kesempurnaannya. Yang pertama saya catat tadi singkatan harus dipanjangkan dulu tadi Anissa ada singkatan-singkatan. Kemudian untuk ketiga-tiganya jangan ditulis OPD, jangan tulis misi-misi perangkat daerah, tapi langsung visi misinya Kabupaten Banggai, langsung gitu aja. Ya. Nah, jadi kemudian gambarannya juga bukan gambaran OPD, bukan gambaran perangkat daerah, tapi langsung aja gambaran dinas pertanian apa, nama perangkat daerahnya kalian apa namanya, langsung tulis aja. Nah, Siap, Pak. Itu ya, jadi langsung tulis saja di bab 1 itu ya. Siap, Pak. Iya, Nanti Pak. singkatan hilangkan, kemudian visi misinya langsung visi misi Kabupaten Banggai begitu. Jadi bukan visi misi organisasi perangkat daerah, bukan visi misi perangkat daerah, tapi langsung visi misi Kabupaten Banggai di subbabnya 1-2-nya. Iya, Di Pak. 3-nya berarti gambaran umum apa, nama dinasnya apa, dinas pertanian bla 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 gitulah, dinas apa. Nah, karena sekarang ini tiap kabupaten nama dinas pertaniannya beda-beda, jadi langsung nama dinasnya, bukan perangkat daerahnya, bukan perangkat daerah, bukan ditulis perangkat daerah, nama perangkat daerahnya apa, tulis langsung situ aja. Ya. Nah, itu untuk di bab 1 berarti itu revisinya. Kemudian nanti untuk pelaksanaannya ini tadi pesannya Pak Fatih penguji, pesannya bahwa nanti keberlanjutannya coba bikin apa ya yang menggunakan teknologi terkini, salah satunya WA, tapi tidak harus WA, misalkan si Yudanto tadi menggunakan Facebook, itu juga bisa dijadikan tingkat lanjut. Yang jelas ada sentuhan IT, supaya kekinian gitu ya, kekinian. Itu implementasi dari Smart ASN kan harus kita menggunakan perangkat kekinian, pakai teknologi informasi untuk keberlanjutannya nanti. Kemudian tambah lagi juga semua kegiatan yang berupa proses, saya minta tolong nanti buktinya, bukti pelaksanaannya divideokan. Berupa proses, contohnya Anda mendampingi, menyuluh, mendampingi. Nah, itu kemudian demplot. Ada yang membuat dem kan? Nah, membuat demonstrasi cara itu coba divideokan. Nah, jangan hanya foto. Kalau foto bisa kamu cuplek dari foto sana sini nanti. Nah, jadi kalau video lebih bagus lagi. Kemudian videonya, nyimpennya video itu gampang sekarang, bukan dikirim ke kita, tapi upload aja di sosmed, linknya aja nanti ditulis di laporan. Ya. Oke, yang proses-proses, yang semua kegiatan berupa proses nanti divideokan untuk bukti. Selain itu juga semua pelaksanaannya, semua hasil pelaksanaannya dari sekian kegiatan tadi, tolong simpan baik-baik bukti-bukti pelaksanaannya, baik berupa foto, dokumen, misalnya kalau namanya sosialisasi dikumpulkan orangnya, berarti ada undangannya, ada daftar hadirnya, ada fotonya, ada apalagi materi yang disajikan, PowerPoint-nya di print out semua, simpan semua, sehingga ujian akhir adalah ujian pembuktian atas apa yang sudah kalian kerjakan selama 1 bulan. Sehingga tolong jangan kelewat nanti bukti-buktinya. Ya. Kemudian nanti pada saat ujian akhir, kami juga mohon nanti Pak mentornya Pak Arif Rahman kami undang kembali untuk kalau sekarang ini minta penguatan dukungannya atau sekaligus klarifikasi benar tidaknya masalah ini diangkat, nanti di ujian akhir Bapak saya hadirkan sebagai saksi. Saksi benar nggak tiga-tiganya ini mengerjakan, kan begitu. Karena dia akan melaporkan, saya sudah kerjain ini, buktinya ini. Nah, saksinya nanti mentornya, Pak Arif Rahman. Ya, baik, terima kasih. Sukses untuk kalian bertiga. Ditindaklanjuti nanti perubahannya, kemudian dibuatkan lembar perbaikannya untuk ditunjukkan kepada penguji bahwa kita sudah melakukan perbaikan. Ya. Baik, saya rasa cukup untuk sesi ketiga peserta ini. Kita akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Aswin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kot, Pak Sigit. Alhamdulillah untuk sesi pertama ini sudah selesai dari ketiga peserta. Terima kasih banyak ini Pak Mentor, Pak Dr. Andus Arif Rahmat Makmur, dan teman-teman peserta, terima kasih banyak. Ya, mohon izin saya kembalikan ke main session.